Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Muhammad Jaya Nugrah, NPM 70. Selanjutnya ada Muhammad Hikmal Maulana, NPM 53. Ada Muhammad Hilmi Karuniawan, NPM 47. Ada Laisal Kafi, NPM 55. Ada Jovang Kavania Gunawan, NPM 52. Kemudian yang terakhir ada Agaila Irfian Imanullah, NPM 62. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang hasil kerja kelompok kami, tentang interpolation search. Jadi kelompok kami ini membuat program sebuah aplikasi berbasis Python yang menggunakan pustaka Tkinter untuk membuat antarmuka pengguna grafis. Fungsinya adalah membantu pengguna dalam menemukan kata baku dari pasangan kata yang salah dan benar. Dan untuk list array-nya terdapat pada file CSV. Dalam konteks ini, program menyediakan antarmuka yang memfasilitasi pencarian kata baku. Yang pertama, fungsi pemuatan dan pencarian data. Kode ini memanfaatkan dua fungsi utama, yakni adalah load data dalam kurung file path dan interpolation search word data. Fungsi load data bertanggung jawab untuk membaca dan memuat data dari file CSV yang disediakan dalam struktur data kamus Python. Data yang kami gunakan adalah data sekunder. Data sekunder sendiri merupakan sumber data yang dikumpulkan pihak lain dengan berbagai metode. Data sekunder yang diperoleh dari kelompok kami adalah dari kitab, yaitu kumpulan kata baku dan tidak baku menurut KBBI dengan sejumlah 1457. Akan tetapi yang kita gunakan jumlah datanya adalah 1480. Kenapa data yang diambil berjumlah sekian? Dikarenakan kita menambahkan data tersebut dengan data yang kami peroleh dengan harapan data tersebut dapat memperlengkap dataset dari program kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilmi. Untuk Hilmi dipersilahkan. Interpolate search dengan menggunakan fungsi interpolation underscore search word data dalam program adalah inti dari algoritma pencarian interpolasi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari kata yang dimasukkan oleh pengguna dalam kamus data yang berisi daftar kata salah dan benar. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai bagian tersebut. Fungsi interpolation underscore search word data dimulai dengan mengonversi kata yang dicari menjadi huruf kecil untuk memastikan kesamaan format dengan kunci yang ada di kamus. Kemudian kamus diurutkan dalam bentuk daftar kunci kata salah yang terurut berdasarkan urutan alfabetis. Baik, terima kasih untuk Hilmi. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Laisal Kafi. Untuk Laisal Kafi dipersilahkan. Pertama, fungsi memeriksa apakah rentan kunci kata salah memiliki perbedaan alfabetik pada karakter pertama yang tidak nol. Jika perbedaan alfabetik tidak nol, algoritma interpolasi digunakan untuk mempersempit rentang pencariannya. Algoritma interpolasi menghitung perkiraan posisi kata yang dicari berdasarkan perbedaan alfabetik pada karakter yang sama. Estimasi ini membantu menentukan rentang pencarian yang lebih kecil. Kemudian algoritma memeriksa apakah kata yang dicari ditemukan pada posisi tersebut dalam kamus data. Jika ditemukan, fungsi mengembalikan kata yang seharusnya digunakan kata benar, yang sesuai dengan kata yang dicarinya. Baik, terima kasih untuk Laisal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hikmal Maulana. Untuk Hikmal, dipersilahkan. Namun, jika rentang kunci memiliki perbedaan alfabetik pada karakter pertama yang 0, algoritma interpolasi tidak efektif dalam mempersempit rentang pencarian. Pada situasi ini, algoritma beralih ke pencarian linear. Ini berarti algoritma secara berurutan memeriksa setiap kunci dalam kamus untuk menemukan kata yang dicari. Fungsi ini menawarkan pendekatan cerdas untuk mencari kata dalam kamus yang terurut, memanfaatkan estimasi posisi berdasarkan urutan alfabetis
untuk mempercepat proses pencarian kata baku yang diinginkan oleh pengguna dengan memilih antara metode interpolasi atau pencarian linear berdasarkan karakteristik tentang kunci. Fungsi ini memberikan respon yang sesuai terhadap kondisi data yang dihadapinya. Terima kasih untuk Hikmal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ervian. Kepada Ervian, dipersilahkan. Antarmuka pengguna atau GUI, program menyajikan antarmuka pengguna sederhana yang memungkinkan interaksi. Pop-up utama ditampilkan dengan judul pencarian kata baku. Elemen antarmuka termasuk beberapa label untuk memberikan informasi, entry untuk pengguna memasukkan kata yang ingin dicari, serta tombol cari atau search yang akan memulai proses pencarian. Kemudian detail tampilan GUI, tampilan antarmuka dikonfigurasi dengan tema gelap dan menggunakan warna tema biru sebagai default. Jendela memiliki ukuran yang ditetapkan sebesar 400 x 300 pixel. Kemudian elemen-elemen antarmuka ditempatkan secara relatif di tengah jendela untuk memberikan tampilan yang keren. Terima kasih. Dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Jovongka. Dipersilahkan. Fungsi utama dan interaksi pengguna. Fungsi replace word dipanggil saat tombol cari ditekan. Fungsi ini mengambil kata dari kotak masukan, menjalankan fungsi pencarian yang sesuai dan menampilkan hasilnya dalam label yang telah disediakan di antarmuka. Jika kata ditemukan dalam kamus WordDict, program akan menampilkan kata baku atau kata yang seharusnya digunakan. Jika kata sudah dalam format yang benar, program akan menemukan kata yang salah yang sesuai. Jika kata tidak ditemukan, program memberikan pesan bahwa kata tersebut tidak ada dalam daftar. Kesimpulan, dengan menyediakan antarmuka yang intuitif dan memanfaatkan algoritma pencarian yang efisien, program ini memfasilitasi pengguna dalam mencari kata baku dari daftar kata salah dan benar. Pengguna dapat memahami secara rinci cara berinteraksi dengan antarmuka, bagaimana proses pencarian kata baku berlangsung, dan respon yang dihasilkan oleh program terhadap berbagai jenis input yang diberikan pengguna. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita mengakhiri video ini, alangkah baiknya kita akan meran dari program yang sudah kita buat. Untuk Mas Laisal, dipersilahkan. Baik, bisa diisi Mas Laisal dengan kata yang tidak baku dulu. Oke, kata bakunya adalah apa tag ya. Kemudian bisa dicoba Mas Laisal. Misal kata bakunya kita inputkan itu aja, bus, bus. BUS. Nah. Oke. Kemudian kita akan mendapatkan jawaban dari kata yang tidak bakunya, yaitu bis. Oke, baik. Berarti silakan di-close, tidak apa-apa Mas Laisal. Berarti program yang kelompok kita buat sudah berjalan dengan baik. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk membuat video kali ini. Terima kasih kepada Pak Tresna juga yang telah membimbing kami sehingga kami dapat mengerjakan proyek UAS ini dengan lancar. Amin. Udah, sekarang sudah malam ya, kita tutup saja. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat liburan. Jangan menyerah, tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.